Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang mencari min dan rata-rata gabungan. Oke. Kita awal dengan pengertian dari min. Min adalah atau disebut dengan rata-rata, yaitu rata-rata dari sekumpulan data atau sama dengan jumlah total data dibagi dengan banyak data. Simbol minnya adalah X bar, simbolnya itu X dicoret atasnya ya, X bar. Contohnya misalkan data tunggal, tentukan min dari data tunggal X1, X2, X3, X4 sampai Xn. Jadi ada ini mewakili suatu nilai ya, ada n data. Maka caranya adalah X bar adalah jumlah total data, berarti kita jumlah datanya X1 ditambah X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan Xn, dibagi dengan berarti per banyak data. Banyak datanya karena sudah di indeks 1, 2, 3 sampai n, maka banyak datanya adalah n. Atau X bar itu bisa bernilai sigma xi, jadi jumlah dari X1 sampai Xn dibagi dengan banyak datanya n. Contohnya misalkan gini, tentukan min atau rata-rata dari data 4, 8, 2, 6, 9 sampai 8. Pertama, X bar sama dengan jumlah total data, berarti kita jumlah 4 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 terus ditambah dengan 7 ditambah dengan 8. Kita jumlah semuanya dibagi berarti per ya, banyak data, banyak datanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti dibagi dengan 10 sama dengan kita jumlah ini ternyata 44 dibagi 10, berapa 44 bagi 10? Iya betul, sama dengan 4,4. jadi min atau X barnya atau rata-ratanya sama dengan 4,4. Contoh yang kedua, misalkan dari 5 kali ulangan Doni mendapatkan nilai 8, 7, 9, 10, dan 8. Jika besok ada ulangan lagi, maka berapa nilai yang harus didapatkan Doni jika Doni ingin rata-ratanya menjadi 8,5? Oke, sekarang caranya gini. Jawab. X barnya itu kan jumlah total data ya, berarti kita jumlah semuanya 8 tambah 7 ditambah 9 ditambah dengan 10 ditambah dengan 8, terus ditambah dengan nilai yang ke-6. Misalkan nilai yang ke-6 itu adalah P, maka ditambah dengan P dibagi dengan banyak data. Banyak datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dibagi 6. Karena X barnya tadi mintanya Doni itu 8,5, maka X barnya diganti 8,5 sama dengan kita jumlah semuanya 8 tambah 7 itu 15, 15 tambah 9 24, 24 tambah 10 itu 34, 34 tambah 8 42, ditambah P 42 tambah P dibagi dengan 6. Terus biar enak, 6 nya karena pembagian kita kalikan dengan, kita pindah ruas ke sebelah kiri sehingga jadi pengalian, sehingga 8,5 dikali dengan 6 itu nilainya sama dengan 42 ditambah P. Kita kalikan dulu 8,5 kali 6 berarti sama dengan 42 tambah P, atau 51 sama dengan 42 tambah P. Berarti P nya berapa? Ya tinggal 42 dipindah sebelah kiri, jadi pengurangan 51 kurangi 42 sehingga P nya ketemu 9. Gimana? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau datanya berbentuk tabel? Nah, karena berbentuk tabel berarti ada berapa banyak kelompok ya,
maka itu dinamakan min data majmuk atau rata-rata gabungan. Min atau X bar itu kan jumlah total data dibagi banyak data. Sedangkan data majmuknya itu misalkan nyari tabel seperti ini. Ada banyak kelompok data ya, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok dan seterusnya sampai kelompok ke N. Maka kita nyari XI kali FI-nya, perkalian data dengan frekuensinya. Dan kita juga mencari nanti nilai frekuensinya dan seterusnya. Misalkan X1 kali F1, X2 kali F2, X3 kali F3 dan seterusnya sampai Xn kali Fn. Frekuensinya juga kita jumlah sehingga jadi sigma Fi. Sedangkan ini kalau kita jumlah jadi sigma Xi kali Fi. Sehingga X barnya itu karena sama dengan total data, jumlah total data, berarti kita jumlah X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 ditambah dan seterusnya ditambah sampai Xn kali Fn dibagi dengan frekuensinya. Banyak data berarti F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3 ditambah seterusnya sampai ditambah Fn. Biar mudah penulisannya, biasanya ini ditulis sebagai sigma Xi kali Fi ini ya, dibagi dengan jumlah F1, F2, F3 sampai Fn itu bisa disingkat dengan sigma Fi. Kelihatan rumitnya, tapi kalau di soal mudah. Jadi rata-rata gabungan itu adalah rata-rata dari dua atau lebih kelompok data. Bisa disimbolkan dengan X bar gabungan, X bar gabungan, gab itu gabungan ya. Jadi jika ada dua kelompok data, maka X barnya adalah X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 dibagi F1 frekuensinya ya, F1 tambah F2. Tapi kalau jika ada tiga kelompok data, berarti kan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 dibagi frekuensinya F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Kalau 4 ya seperti itu, kelima dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Tinggi rata-rata 40 siswa di suatu kelas adalah 158 cm. Jika bertambah 10 anak yang tinggi rata-ratanya 162, maka tinggi rata-rata anak di kelas tersebut adalah, berarti cara menjawabnya itu adalah ada dua kelompok data, yaitu 40 siswa dengan tinggi rata-ratanya 158 dan satu kelompok siswa lagi adalah bertambah 10 anak tinggi rata-ratanya 162, sehingga X1 nya datanya 158, frekuensinya 40, dan data yang kedua, kelompok data yang kedua adalah ada nilainya itu 162, banyak datanya adalah 10, dan yang dicari adalah rata-rata gabungan ya, X bar gabungan, tinggi rata-rata anak di kelas tersebut. Oke, sehingga karena ada dua data, dua kelompok data ya, berarti X bar gabungnya X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 dibagi frekuensinya, jumlah frekuensinya ya, berarti sama dengan 158 kali 40 ditambah 162 kali 10 dibagi 40 tambah 10 ini ya. Atau kalau kita hitung jadi seperti ini, 6320 ditambah 1620 dibagi 50 itu sama dengan 158,5. Jadi rata-rata total setelah bertambah 10 anak itu jadi 158,5. Contoh yang keempat, misalkan berat rata-rata 8 orang anak adalah 50 kg. Jika masuk satu anak dalam kelompok, ternyata berat rata-ratanya menjadi 51 kg. Hitunglah berat anak yang baru masuk. Jadi ini ada kelompok, ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu ada 8 anak yang nilai rata-ratanya adalah 50, dan satu kelompoknya itu berisi satu anak, nilainya rata-ratanya tidak tahu ya, nilai apa tingginya tidak tahu atau beratnya tidak tahu, sehingga X bar gabungannya jadi 51.
Cara menjawabnya kita ambil satu-satu. X1 nya itu berarti 50, terus F1 nya 8, sedangkan X2 nya itu tidak tahu ya kita beratnya ya. Oh ya, tidak tahu, berarti dianggap di tanda tanya ini, tapi frekuensinya sudah ada, yaitu satu anak tadi ya. Terus diketahui juga X bar gabungannya itu adalah 51, sehingga kalau kita masukkan, karena ada dua kelompok data, maka X bar gabungannya adalah X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 dibagi F1 tambah F2. X bar gabungan tadi 51 ya, berarti 51 sama dengan 50 kali 8 ditambah X2 kali 1 dibagi 8 tambah 1 ya, frekuensinya 8 tambah 1 9, sehingga 51 8 tambah 1 tadi 9 ya, berarti langsung dikalikan 9 sama dengan 50 kali 8 400, X2 kali 1 X2, 51 kali 9 459 sama dengan 400 ditambah X2, sehingga X2 nya bisa ketemu ya, berarti X2 nya sama dengan 459, 400 nya dipindah jadi pengurangan, jadi X2 nya adalah ketemu 59. Gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kelima, rata-rata nilai kelas dengan 40 siswa adalah 8,2. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki dan perempuan itu adalah 8,0 dan 8,5, berarti ini kan laki-lakinya 8,0, perempuannya 8,5, maka tentukan banyak siswa laki-laki di kelas. Oke, cara menjawabnya adalah ada kelompok itu ya, ada kelompok totalnya ini 40 siswa dengan 8,2 dan nilai siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi kelompoknya itu sebenarnya dua, laki-laki dan perempuan digabungkan jadi rata-rata kelas. Terus yang dicari adalah banyak siswa laki-laki. Berarti kan kalau nanti ketemu banyak siswa laki-laki kan berarti banyak siswa perempuan kan otomatis ketemu ya, karena totalnya 40 siswa. Pertama X1 nya 8,0 yang laki-laki tadi ya, X1 laki-laki kita anggap 1, perempuan kita anggap 2, berarti X2 nya adalah 8,5. Terus X bar gabungannya adalah 8,2. Terus F1 nya berapa? F1 nya karena banyak siswa laki-laki itu tidak tahu, misalkan kita anggap N, maka F2 nya berapa? Yaitu karena jumlah totalnya 40, berarti 40 dikurangi N, sehingga X bar gabungannya karena ada dua kelompok laki-laki dan perempuan, berarti X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 per F1 tambah F2, berarti 8,2 sama dengan X1 nya berarti 8 kali N ditambah 8,5 kali 40 min N ya. F1 F2 nya berarti N tambah 40 min N, berarti 8,2 N tambah 40 min N itu kan N kurangi N kan habis ya, berarti tinggal 40, berarti kan dikalikan dengan 40 sama dengan 8,0 kali N 8N, 8,5 kali 40 berarti 350, 8,5 kali min N 8,5 N sama dengan 328 sama dengan 8N kurangi 8,5 itu kan 0,5 ya, berarti 340 kurangi 0,5 N, atau 0,5 N yang dipindah 0,5 N, 328 nya dipindah sebelah kanan, jadi 340 kurangi 328 ketemu 12 ya, berarti 0,5 N sama dengan 12, atau N nya ketemu 24. Oh berarti karena yang kita cari tadi banyak siswa laki-laki digantikan dengan N, maka banyak siswa laki-laki di kelas tersebut adalah 24, sehingga otomatis banyak siswa perempuannya berapa? 40 kurangi 24 sama dengan 16. Jelas ya? Oke, kita ke contoh yang ke-6. Misalkan dalam bentuk tabel ini ya, perhatikan tabel di bawah. Jika rata-rata nilai UN total semua sekolah adalah 7,2, maka berapa banyak siswa sekolah A? Ini kan ada sekolah A, B, C ya. Banyak siswa yang A itu 30, yang B 16, yang C belum diketahui. Rata UN nya adalah yang A itu 6,4, yang B itu 7,5, dan yang C itu 8,0. Tapi nilai rata-rata totalnya itu 7,2 ya. Berarti kan ada 3 kelompok data ya.
1, 2, dan 3. Berarti X bergabungannya adalah X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 dibagi jumlah frekuensinya. X bergabungan 7,2, X1 kali F1 nya berarti 30 kali 6,4 ditambah dengan 16 dikali 7,5 atau 7,5 kali 16 ditambah 8,0 kali N dibagi dengan F nya 30 tambah 16 tambah N ya. Kita jumlah 7,2 sama dengan 192 ditambah 120 ditambah 8N ya. Terus 30 tambah 16 itu 46 ditambah N. Sehingga terus ini kita kalikan 7,2 kali 46 tambah N ya, ini pindah ruas jadi pengalian ya. Sama dengan 312 tambah 8N. 312 dari mana? Dari 192 tambah 120. 392 ditambah 8N. Terus kita jabarkan dulu 7,2 kali 46 331,2 7,2 kali N 7,2 N sama dengan 312 tambah 8N. Setelah itu kita kumpulkan N nya. Berarti karena 8N dengan 7,2 N itu besaran 8N, berarti 7,2 N kita pindah ke sebelah kanan. Terus 312 kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga 0,8 N sama dengan 19,2. Sehingga N nya ketemu 19,2 dibagi 0,8 ketemu 24. Gimana, jelas ya? Oke. Jangan lupa ya untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di channel ini agar tidak ketinggalan info atau update materinya. Semoga bermanfaat dan